Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Syafitri Tanjung, NIM 21136093, Program Studi Geografi NK. Saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi serta hubungan antara unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah gambar siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan gambaran pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam pergerakannya, energi matahari atau radiasi matahari mempunyai peran yang besar dalam siklus yang terus terjadi ini. Proses siklus hidrologi. Air melewati beberapa proses dan tahapan yang kemudian kembali lagi ke bentuk semula. Yang pertama, tahap evaporasi. Tahap evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Tahap yang serupa seperti transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari permukaan tumbuhan. Seperti pada gambar siklus hidrologi, tumbuhan mengeluarkan uap H2O dan CO2 pada siang yang panas, dan transpirasi berlangsung melalui pori-pori daun yang berhubungan dengan udara. Tahap setelah evaporasi dan transpirasi yaitu tahap kondensasi. Tahap kondensasi yaitu menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga membentuk awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara pada ketinggian atmosfer tertentu. Tahap selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Setelah presipitasi yaitu tahapan infiltrasi dan runoff. Runoff adalah air yang sudah jatuh ke permukaan bumi yang tinggi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui sungai dan anak sungai. Sedangkan infiltrasi, tahapan yang merupakan proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dalam siklus hidrologi ini, air dapat tersimpan menjadi air tanah yang secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Air di permukaan bumi selalu mengalami perputaran yang dikenal dengan siklus hidrologi. Itulah penjelasan saya terkait siklus hidrologi yang secara terus-menerus terjadi. Air yang terdapat di permukaan bumi jumlahnya tidak akan berkurang atau bertambah dan akan terus bergerak dari laut ke langit hingga terjadi hujan dan kembali lagi. Seperti itulah proses siklus hidrologi. Berikutnya saya akan menjelaskan hubungan unsur-unsur cuaca dan iklim. Seperti yang kita ketahui, cuaca ialah kondisi udara yang dialami dalam waktu ke waktu serta daerah yang khusus, atau cuaca dalam waktu maksimal 24 jam dan dalam luas daerah yang sempit. Sedangkan iklim ialah kondisi cuaca rata-rata di daerah yang luas pada waktu yang lebih lama. Iklim serta cuaca bentuknya dari unsur yang sama, antara lain suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, angin, curah hujan, serta awan. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Sinar matahari.
Bumi beredar dengan mengelilingi matahari dalam lintasan elips yang dikenal garis edar. Matahari yang berpijar memancarkan sinarnya di segala arah serta bumi dengan mengelilinginya juga menerima sinar matahari itu. Proses penyinaran matahari di bumi dikenal dengan insolasi. Sebagai akibat penyinaran matahari mengalami pemanasan di permukaan bumi. Proses pemanasan ini bernama radiasi. Radiasi dari sinar matahari sebagai sumber pemanas utama untuk bumi. 2. Suhu atau temperatur. Terdapat perbedaan tingkat pemanasan matahari yang ada di permukaan bumi akan mengakibatkan sebuah kawasan mempunyai perbedaan suhu bersama dengan kawasan lainnya. Sebagian dari panas yang telah sampai di permukaan bumi diserap serta sebagiannya lagi akan dipantulkan. Pantulan dari sinar matahari ini akan berpengaruh pada suhu kawasan itu. 3. Kelembaban udara. Pemanasan yang dialami dalam permukaan bumi mengakibatkan air-air yang terdapat di permukaan bumi baik daratan ataupun lautan akan menguap dan juga termuat di dalam udara. Kandungan uap yang terdapat di dalam udara bernama kelembaban udara. Kelembaban udara ini bisa berubah-ubah, yakni bergantung dengan pemanasan yang terjadi. Bila semakin tinggi maka suhu akan semakin tinggi juga tingkat kelembaban udara yang terdapat di kawasan itu. Sebab udara yang terjadi pemanasan akan merenggan serta terisi dari uap air. 4. Tekanan udara. Tekanan udara ialah sebuah gaya yang muncul sebab adanya berat dari lapisan udara. Udara adalah kumpulan dari gas yang masing-masingnya mempunyai massa serta menempati ruang. Suhu pada sebuah kawasan paling berpengaruh pada tekanan udara kawasan itu. Jika suhu semakin tinggi, maka tekanan udara pun akan menjadi semakin rendah. Hal ini dikarenakan udara yang hangat sifatnya renggang. Sebaliknya, apabila suhu ini semakin rendah, maka tekanan udara pun akan semakin tinggi sebab udara yang dingin lebih padat dibandingkan dengan udara yang panas. 5. Angin. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tekanan udara pada setiap kawasan di bumi ini sebenarnya tidak sama. Sebab terdapat perbedaan tekanan udara pada dua kawasan yang berbeda, sehingga udara yang ada di bagian kawasan itu akan bergerak menuju kawasan yang lain. Udara akan bergerak dari daerah yang tekanan udaranya tinggi menuju daerah yang tekanan lebih rendah guna mengisi ruang, sehingga udara yang bergerak dari asal daerah dingin menuju daerah yang lebih panas. Udara ini bergerak bernama angin. 6. Curah hujan. Hujan ialah sebuah proses jatuhnya dari air H2O yang dari udara menuju permukaan bumi. Air yang jatuh bisa bentuknya cair atau padat. Dalam maksud es dan salju. Hujan ini terjadi sebab menguapnya air menjadi akibat dari pemanasan oleh sinar matahari. 7. Awan. Awan ialah kumpulan besar pada sebuah titik air maupun kristal-kristal es halus pada atmosfer. Di waktu musim kemarau akan sedikit sekali kita bertemu dengan awan di udara sebab penguapan yang telah dialami ini sedikit. Namun di musim hujan bisa kita temui banyak awan di berbagai bentuk serta varian. Sekian penjelasan dari saya terkait siklus hidrologi serta hubungan unsur-unsur cuaca dan iklim. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.